Mulai ya. Selamat siang dan Assalamualaikum. Kita udah bahas 2 mesin ya. Mesin sinkron dan mesin asinkron ya, yang bisa digunakan untuk mengkonversi energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Dan kita udah sedikit banyak tahu cara menghubungkan mereka itu kepada grid. Tapi banyak banyak constraint ya. Jadi misalnya generator sinkron harus punya frekuensi sedikit lebih tinggi sebelum connect. Nah, kayak gitu ya. Ada syarat-syarat. Kemudian generator induksi atau generator asinkron, rotornya harus punya kecepatan lebih tinggi. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan tidak semua kondisi itu bisa memenuhi syarat. Anda gunakan generator sinkron untuk turbin angin misalnya. Kemudian kecepatan anginnya turun. Ya. Nah, berarti nggak bisa deliver power. Sama generator induksi, kecepatan anginnya turun. Atau ada satu pembangkit atau satu sumber energi yang potensial tapi fluktuatif, solar cell misalnya, fluktuatif sekali, ya, sehingga nggak fleksibel. Nah, jadi mengkonversi energi yang bersifat fluktuatif seperti itu untuk ke grid jadi repot gitu ya. Nah, sehingga orang mencari cara. Ya. Nah, di elektro itu ada 2 core bisnis sebenarnya ya. Jadi core bisnis yang pertama itu adalah signal processing. Makanya kalau zaman dulu elektro itu dibagi 2 dia, arus kuat, arus lemah. Nah, arus lemah itu adalah core bisnisnya signal processing. Suara diubah menjadi sinyal listrik melalui mikrofon. Nah, sinyal listrik ini diproses nih, dipotong-potong, dijadiin paket data, kirimkan, terus lewat BTS 1, BTS kedua menerima, BTS kedua ngirimkan kepada handphone yang telepon yang dituju, sinyal listriknya itu dibuka lagi datanya, sambung lagi, diubah menjadi suara lagi lewat speaker. Kan gitu. Itu cara kita memanipulasi suara menjadi suara lagi di tempat yang jauh. Ya kan? Panjang kan prosesnya itu. Nah, bisnis proses itu kita sebut dengan signal processing. Jadi suara kita sebagai dijadikan sinyal listrik kemudian diproses. Kalau sudah jadi sinyal listrik bisa digedein, bisa dikecilin, bisa dikompres, bisa orang khutbah gitu kan ya, atau ceramah atau orasi di lapangan suaranya kecil tapi karena pakai speaker loudspeaker bisa jadi gede suara. Orang konser. Jadi suara yang kecil bisa jadi besar dan sebagainya. Nah, itu signal processing. Suara yang tadinya nggak kedengeran apa sih ini? Diambil, difilter, dibuang noise-nya jadi suara yang jernih. Nah, itu signal processing. Sama gambar juga. Gambar orang main bola di Inggris bisa kita lihat di Bandung. Signal processing. Nah, signal processing itu bisa dilakukan karena ada energi listrik yang menopangnya, ya kan? Dan punya speaker, tapi speakernya nggak dicolokkan gitu, ya nggak nyala. Nah,
core business yang kedua kalau di elektro itu secara singkat itu adalah power processing. Jadi ada dua dia. Ada signal processing, ada power processing. Nah, butuh power processing ya karena beban listrik itu tidak sama. Misalnya saya punya laptop butuh tegangan DC 19,5 volt. Yang tersedia 220 50 Hz. Gak match antara beban tegaknya. Kemudian ada motor listrik 3 fasa, yang ada 1 fasa, 220 50 Hz. Gak match. Jadi harus diproses nih. Power tapi. Bentuk daya listrik itu diproses menjadi sesuai yang diinginkan oleh bebannya. Namanya power processing namanya. Tapi power processing memang yang diproses adalah power listrik. Bentuk listrik itu ada dua ya, powernya, jadi tegangan atau arus. Jadi pada saat dia memproses daya listrik, dia butuh signal processing, control blok kendali supaya bisa generate tegangan tertentu atau arus tertentu. Contoh misalnya Anda naik mobil, bawa handphone ingin charge di mobil. Mobil itu tegangan akinya 12 volt. Charger kita butuh 5 volt. Nggak match tuh. Kalau Anda colokkan 12 volt, hancur tuh. Ya kan? Tapi kita nggak mau juga pada saat kita pakai alat ini, alatnya itu memakan daya lebih besar. Misalnya nih, nah, ini nggak kelihatan. Kayak Wacom aja ya. Oh, Wacomnya ketinggalan. Jadi gini. Ini lampu nih. Lampu itu dimodelkan dengan resistor. Saya modelin aja ya. Nah, lampu ini butuhnya misalnya 50 volt. Tapi tegangan 100 volt. Nah, gitu. Ini nggak match nih. Nggak match ya. Dia butuh 50, tapi yang tersedia 100. Gimana caranya supaya di sini 50? Caranya. Cara yang paling gampang adalah tambahin resistor. Nah, masih ingat dulu rangkaian listrik zaman SMA gitu ya. Maka tegangan output tadi dengan ini ada resistor. Adalah ada R-nya misalnya 10 ohm misalnya ya. Jadi 10 ohm bagi gitu ya, bagi tegangan, masih ingat nggak? 10 ohm ditambah R itu dikali tegangan tadi 100. Nah, gitu. Ya. Atau kalau nggak cari arusnya lah. Sehingga dapat R-nya nanti 10 juga. Jadi R-nya 10 juga ya. Kalau 10 maka kebagi 2 tegangannya kira-kira gitu. Ya. Jadi 50. Ini kan 100 jadi 50. Tuh, 10. Tapi contoh seperti ini nggak bagus nih. Ini konverternya. Di dalam konverter saya isinya itu N. Berapa kita hitung arusnya berapa? Listriknya I sama dengan tegangan dibagi resistansi 10 tambah 10 20. 100 bagi 20 5 ampere ya. Sehingga dayanya adalah Pi sama dengan 100 dikali 500 ampere. 500 watt. Daya di sini berapa? 50 dikali 5 kan harusnya sama. 50. Sehingga efisiensinya outputnya nggak bagus nih. Nah, ini nggak bagus. Jadi kalau pada saat memproses daya itu nggak bagus kalau efisiensinya rendah. Banyak terbuang jadi panas. Sama kayak itu loh, engine. Banyak jadi panas kan? Engine itu. Daripada dibanding gerakan yang tercipta, panas lebih banyak. Nah, kalau listrik
bisa dipecahkan. Kalau engine paling recovery apa namanya? Bisa diambil lagi panasnya untuk digunakan supaya efisiensinya naik. Nah, kalau listrik ada caranya deh. Nah, sini ada sih. Nah, ini ya. Jadi ini sekali apa namanya? Hilang dayanya di konverternya banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan saklar. Jadi kita udah kenal komponen apa? Resistor, induktor, kapasitor, motor-motor ya. Oke. Nah, saya kenalkan satu komponen lagi di listrik namanya saklar. On off gitu. Nah, gitu. Komponen saklar. Jadi saklarnya itu bisa di posisi 1, bisa di posisi 2. Ya. Kalau dia di posisi 1, tegangannya 100. Nah, ini posisi 1 nih. Nah, ini posisi 1. Tegangannya sama dengan 100 VG. VG ini 100 ini ya. Jadi kalau di posisi 1, tegangan di sini sama dengan 100. Ini anggap ada garis ya. Terhubung gitu. Tapi kalau di posisi 2, tegangannya 0. Ya kan? Nah, jadi ini posisi 2. Posisi 1, posisi 2, posisi 1, posisi 2 kayak gitu. On off gitu. 100, 0, 100, 0, 100, 0. Nah, supaya 50 gimana ya? Nggak bisa. Yang ada cuma 100 dengan 0. Jadi yang bisa dilakukan adalah nilai rata-ratanya dibuat 50. Nilai sesaatnya nggak bisa. Nah, kalau nilai rata-rata, maka kita bicara apa yang disebut dengan period. Kan kalau rata-rata kan gitu ya. Enggak, rata-rata. Average ya. Seperti. Nah, gitu. Kan, 0 sampai T. PT atau IT, DT. Ada period. Kan harus ada periodnya. Nah, saya anggap ini satu periode. 100 0 itu satu periode. 100 0 satu periode. Saya sebut dengan definisinya periode switching. Ya. Periode penyaklaran. Switching. 1-0 itu switching nyebutnya. Switch. Berubah gitu ya. Nah, supaya dapat 50, hitung aja nilai rata-ratanya. Nilai rata itu sama dengan luas. Ya, jadi luas ini, luas yang ada dibagi dengan periode. Jadi kalau ingin dapat 50, kira-kira luasnya harusnya berapa persen on, berapa persen off? 50-50 lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi, misalnya anggap periode switchingnya second atau 2 milisecond. Nah, PS ya. 1 milisecond 100, 1 milisecond 0. Maka itu kita akan mendapatkan tegangan rata-rata 50 volt. Nah, kira-kira gitu. Sesaat tetap 100. Nah, pertanyaannya kenapa butuh saklar? Saklar itu ada keistimewaannya dia. Ini komponen saklar nih. Pada saat dia off, itu nggak ada arusnya. Sehingga berapapun tegangannya, maka dayanya itu, misalnya tegangan 1000 dikali 0. Ya kan? Berarti dayanya 0. Pada saat dia off itu, kemudian pada saat dia on, beda tegangannya, itu 0. Jadi berapapun arusnya, disipasi dayanya 0. Pada saat dia on. Saklar ya. On deh. Ini beda tegangannya berapa? 0. Kayak kabel. Gak ada beda tegangan. Berapapun arusnya, dayanya adalah in either event, P-nya sama dengan
No. Mau dia dalam keadaan on, mau dalam keadaan off, disipasi dengan no. Nah, itu komponen saklar tuh. Bayang nggak? Ya. Artinya apa? Artinya tidak ada disipasi daya, tidak ada daya yang hilang di saklar. Dia sukses mendeliver daya ke beban tanpa menghilangkan daya. Beda dengan ini, dia sukses mendeliver daya ke beban, tapi dia butuh apa mendisipasi daya. 250, 500, 250, 250 mana? Sana hilang menjadi panas. Nah, ini. Ya, loss. Lalu dia nggak saklar 100, 0, 100, 0, 100, 0 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau komponen saklar di elektrik apa pakai tangan? Nggak mungkin. 2 milisecond. 1 milisecond, 2 milisecond. Bahkan kalau praktiknya pakai mikrosecond. Nggak mungkin. Pakai apa? Pakai transistor. Tuh. Transistor. Seperti yang saya cerita kemarin yang apa namanya? CDI. Ingat nggak yang busi? Nah, itu kan pakai transistor. Saya bilang MOSFET, saya bilang. Nah, itu salah satu. Kalau dulu platina, sekarang pakai MOSFET. Nah, itu saklar tuh. MOSFET-nya diperlakukan sebagai saklar. Kalau dulu mungkin pernah belajar elektronik. Nggak tahu ada yang pernah nggak belajar elektronik. Transistor itu biasa digunakan untuk penguat, amplifier. Amplifier suara. Ya. Penguat emitter, penguat macam-macam tuh ya. Ada kelas A, kelas B, sampai D. Macam. Nah, kalau di sini bukan sebagai penguat. Dia dioperasikan sebagai saklar. Bisa ya? Ya. Jadi kalau sedikit informasi ini ya. Jadi transistor misalnya BJT itu kayak gini nih. Nah, gitu. Karakteristik IV-nya. Kan nggak begitu paham, tapi biasanya kalau orang yang mengoperasikan dia sebagai amplifier, kerjanya di sini. Nah, ini linear region sebagai amplifier. Nah, kalau sebagai saklar ada di sini, sama di sini. Oke, ini on, ini on. Ya. Jadi kerjanya di sini dia. Bendanya sama, tapi bekerja di daerah yang berbeda. Jadi antara ini dan ini. Nggak pernah kerja di sini. Ini sebagai amplifier untuk elektronik gitu, untuk membuat suara. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kalau relay, Pak. Relay mekanik kan. Itu saklar, tapi bukan transistor isinya. Itu adalah lilitan. Lilitan. Ya. Relay. Nah, gitu ya. Lilitan. Masih harus, ya kan? Nggak cepat itu. Nggak bisa milisecond. Apalagi mikrosecond. Bisa ya. Ya, untuk saklar aja. Nah. Oke. Nah, jadi sekarang on off-nya itu pakai transistor. Inilah mengapa judul kuliah ini namanya elektronika daya. Apa beda elektronika dengan elektro? Orang mesin mungkin nggak tahu ya. Orang elektro pun nggak tahu. Jadi beda memang. Istilah term elektro itu general, umum. Tapi kalau sudah istilah elektronik, itu khusus sudah. Elektronik itu adalah terminologi yang kita gunakan apabila kita bersentuhan dengan komponen-komponen semikonduktor. Contohnya dioda, transistor. Itu semikonduktor semua. Semikonduktor itu artinya dia bisa konduksi, bisa enggak. Semiconduction kan, semikonduktor. Kadang-kadang bisa konduksi, kadang-kadang enggak. Namanya semikonduktor. Jadi kalau orang-orang elektro yang berkecimpung dengan benda-benda semikonduktor, maka disebut elektronik.
Kira-kira gitu. Makanya muncul istilah elektronik. Nah, berhubung kita ingin memproses daya listrik supaya efisiensinya 100%, kan diproses dayanya, 100, 0, itu daya listrik itu yang diproses. Tegangan yang besar, arus yang besar. Dengan menggunakan komponen elektronik, makanya muncul istilah elektronika daya. Nah, itu. Ceritanya seperti itu. Panjang ceritanya. Nah, mengapa kita butuh tahu sedikit ini? Sedikit aja ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan connect ke grid. Oke, saya sedikit kasih pengantar ya. Tapi problemnya adalah tidak match. Itu yang paling penting. Nggak match antara apa yang dibutuhkan beban dan apa yang tersedia. Nah, di rumah kita pasti tersedia 220 volt, 50 Hz. Itu yang tersedia, udah nggak bisa yang lain. Mungkin nanti 30 tahun lagi tersedia mungkin tegangan DC, mungkin. Entah 110 volt, entah 70, nggak tahu. Mungkin ada nanti DC. Ya. Tapi sekarang 220 volt, 50 Hz. Saya punya laptop, gimana caranya nggak match? Pakai adaptor. Isinya power elektronik nih. Ini elektronik adanya isi. Power elektronik. Jadi, nih lampu-lampu LED, ini LED bukan? LED harusnya ya. Lampu TL. Lampu TL sih dari zaman dulu tuh. Kalau LED itu butuhnya DC. DC rendah. Ada yang 12, ada yang 24. Yang tersedia 220 volt. Gimana caranya? Ada adaptornya, ada orang nyebutnya itu apa? Istilahnya. Pak, udah lama. Yang apa sih? Nah, ada istilah khususnya ya. Yang jelas ada konverternya dia. Yang mengkonversi dari 220 volt 50 Hz menjadi 24 volt DC. Tuh. Hah? Bukan ada istilahnya khusus untuk lampu itu apa? Ininya rusak atau dia apa? Biasanya gitu. Kayak adaptornya tuh. Ada apa istilahnya? Nah, sama aja isinya konverter gitu. Ya. Enggak begitu. Oke. Kanan. Booster apa? Istilahnya. Oke. Jadi transistor, tapi nggak hanya transistor sebenarnya komponen semikonduktor yang digunakan di power processing ini ya. Ini contoh, salah satu contoh saklar secara umum ya. Yang bisa jadi saklar juga adalah dioda. Dioda itu bisa mengalirkan arus, bisa tidak dia. Nah, kalau kebalik nggak bisa ngalirin arus. Syaratnya adalah tegangannya harus forward disebutnya, harus lebih positif yang tiristor mirip dioda, cuman pada saat mengalirkan itu bisa dipilih kapan. Gitu. Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau transistor kapan aja bisa. Nah, transistor ada banyak jenisnya. Ada BJT atau bipolar junction transistor yang biasanya di NPN, PNP, nah itu bipolar. Kalaupun dulu elektronika ya, ada transistor jengkol gitu kan. Ada MOSFET seperti yang tadi menurut saya cerita untuk CDI MOSFET. Ada juga IGBT, bukan LGBT. IGBT. Kalau MOSFET itu metal oxide semiconductor field effect transistor. MOSFET. JFET, J-nya itu apa ya? Lupa saya. Tapi mirip-mirip aja. JFET. Ya. Kalau IGBT, insulated gate bipolar transistor. Nah, insulated gate. Membacanya bipolar atau bipolar ya, nggak tahu saya.
Nah, setidaknya ada 4 jenis ya konverter ya. Pertama adalah rectifier. Rectifier itu penyarah. Jadi mengubah dari AC jadi DC. Kayak ini misalnya 220 jadi 19,5 DC. Ini kan 19,5 nih. Udah bisa baca tuh kalau punya laptop, coba buka tuh apa adaptornya, coba lihat adapternya. Di belakang itu keterangannya berapa itu? Berapa? Coba lihat. Outputnya aja. Berapa volt DC? Kalau nggak salah hampir semuanya 19,5. Nah, 20. Ya, padahal yang tersedia 220 volt, 50 Hz AC. Nah, berarti butuh rectifier, penyarah. Tuh. Penggerak motor DC. Nah, jadi kalau ada motor DC, kayak di lokomotif Parahyangan, motor DC itu. Tapi kalau Parahyangan itu generatornya generator DC. Yang generatornya AC itu kereta Babaranjang. Batu bara rangkaian panjang. Yang kereta antara Lampung dan Tanjung Enim, itu Palembang lah ya. Batu bara tuh. Nah, itu lokomotifnya, itu generator di lokomotifnya generator AC. Sinkron. Luar tegangan AC 3 fasa. Sedangkan motor-motor penggerak lokomotifnya itu motor DC. Nah, pakai penyarah dioda dia. Nah, ini rectifier. Ya. Jadi ada konverter yang berfungsi untuk merektify atau menyarahkan, mengubah dari AC jadi DC. Ada las listrik DC. Ada juga las listrik DC. Nah, biasa kalau orang elektro, kalau punya komponen gitu ya, dia bikin namanya karakteristik IV namanya. Arus tegangan karakteristik. Nah, ini digambar. Kalau dioda itu seperti ini dia. Ini non ideal. Idealnya lurus saja. Ini aja. Idealnya begini. Nah, ya. Jadi kalau tegangan ini tegangan kan? Ini diodanya ini gambarnya. Nah, ini V. Ini anoda namanya, ini katoda gitu. Kalau ininya negatif, berada di sini dia. Ini kan VA kan. Berada di region ini. Di region ini, kalau dia VA-nya negatif, itu harusnya 0, nggak ngalirin arus. Nah, jadi kalau ini negatif, nggak ngalirin arus. Kalau dia VA-nya positif, arusnya gede. Harusnya sesuai dengan yang dia seperti saklar yang on. Nah, itu dioda. Jadi kalau VA gini aja harusnya VA-nya negatif. Ini off. Nah, gitu. VA positif. On, kayak gitu. Ini singkatnya seperti ini. Ini idealnya ya. Kalau nyatanya ini geser dikit. Nah, mirip seperti ini. Jadi ada namanya tegangan threshold 0,7 kalau sini. Dan juga kalau negatif kan harusnya off, tapi ada negatif yang cukup besar, jadi on lagi. Nggak mampu dia ngeblok. Yaitu punya breakdown voltage. Ada satu tegangan, walaupun dia minus, cukup besar itu, nggak mampu lagi ngeblok deh. Akhirnya buka gitu. Kalau suka elektronik, kalau pernah dengar dioda Zener, nah dioda Zener itu breakdown voltage-nya dikecilin. Nah, supaya memang dia dirangkai terbalik supaya menghasilkan tegangan konstan. Kalau dioda biasa
Kalau dia dosen itu bisa 15 kalau sudah breakdown. Memang dibuat terbalik. Dimanfaatkan dengan cara terbalik. Nah, itu nah, kalau ada lagi namanya tiristor. Ya, tiristor. Kalau tiristor itu dia ada 2 syarat supaya bisa on. Syarat pertama adalah tetap sama dengan dioda, jadi PAK-nya ini harus positif. Syarat keduanya ada gate ya, itu tiristor. Ya, yang ketiga ada gerbang, ya, ada 1 kaki lagi. Itu harus ngasih tegangan juga gate-nya terhadap katoda. Dia baru akan on, pertama syaratnya adalah VAK-nya positif, dan VGK-nya juga positif. Nah, biasanya kita VGK tidak positif terus, kita kasih pulsa saja. Sekali dia on, VGK-nya, kasih pulsa, dia on terus. Walaupun VGK-nya dibuat 0 lagi, dia akan on terus. Jadi kayak apa ya? Kayak trigger. Dikasih trigger ya, dia akan on. Sepanjang VAK-nya positif. Supaya mati, VAK-nya dibuat negatif. Dibuat negatif, baru dia mati. Atau 0. Nah, itu. Lihat ya. Nah, ini rangkaian penyarah dioda. Ini udah tahu harusnya. Ini AC, ada diodanya, ada loadnya. Grafiknya jadi kayak gini. Nah, kasih bebannya R ya. Jadi yang negatif nggak bisa lewat. Bisa lewat dia. Yang positif, pada saat positif, nah, ikut tegangan input. Pada saat tegangan inputnya negatif, ini kayak off. Nggak ada loopnya. Ya, 0 aja tegangan. Itu penyarah nih. Kemudian ada namanya penyarah dioda setengah jembatan. Jadi pakai trafo. Nah, trafo CT namanya. Center tap trafo. Jadi misalnya ini harusnya 30 volt bagi 2, 15-15. Ada titik tengah dia. Nah, jadi pada saat positif, dioda ini nyala. Sehingga tegangan ini, titik ini, misalnya A ya, ini A, ini B, jadi positif ikut. Nah, gitu. Pada saat negatif, tegangan ini negatif, yang ini yang nyala. Seperti itu tegangannya. Tetap positif, jadi begini. Gitu. Yang tadinya AC jadi DC. Nah, penyarah. Sekarang ada namanya jembatan penuh. Full bridge. Sebenarnya half bridge. Ini full bridge rectifier. Ya udah. Nah, pada saat misalnya ini positif nih. Saya gambar sini ya. Ini R ya. Ini positif, negatif. Yang dapat positif siapa ini kan? Siapa lagi? Positif. Ini nggak mungkin ya. Nah, ini lebih positif dibanding sini. Ya kan? Oh, nggak salah ya. Nah, ini positif dapat juga. Ya, lebih positif. Kalau ini enggak. Kenapa? Di sini ada positif lagi. Positif kan? Di sini positif. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Oh, juga. Jadi seperti itu. Nah, harusnya kayak gitu harusnya. Jadi ini lebih positif. Sekarang pada saat negatif, ini yang positif. Nah, mana dia? Siapa yang on? Yang ini yang on. Ya kan? Tapi lewat atas juga. Nah, gitu. Ya kan?
Pasangannya ini dengan ini. Either event, tegangan di sini lebih besar dari bawah. Harusnya selalu ngalir dari atas bawah kan? Nah, berarti tegangan ini besar. Jadi selalu positif. Lalu atas bawah. Jadilah tegangannya ikut seperti ini, tapi jadi searah. Gitu. Oke, ini arah namanya. Nah, kalau T-restore, kan ada tambahan satu kaki. Jadi kita bisa milih kapan harus on. Nah, jadi yang di bagian positif itu bisa dicoakin gitu. Coak dikit. Nah, ini. Saya milih baru on di sini. Sebenarnya udah positif nih AK-nya. Tapi saya baru milih on-nya di sini. Atau saya geser ke kanan juga boleh. Akibatnya apa? Akibatnya saya bisa mengatur tegangan di sini. Saya bisa atur. Nah, ini bisa digunakan untuk mengatur kecerahan lampu. Nah, atau solder. Panasnya solder. Ya kan? Gitu. Atau setrika. Bisa juga. Panasnya setrika. Bisa diatur. Saya mau di 90 derajat. Nah, 90 derajat aja. Atau di 60 derajat baru mulai on. T-restore. Jadi ini banyak juga digunakan untuk mengatur tegangan DC. Mana? Tegangannya positif terus, tapi kan pilotnya bakal naik turunnya. Ya ini kan 20 milisecond satu ininya. Kalau lampu nggak kelihatan sama mata kita. Sebenarnya dia kedip-kedip, tapi cepat kelihatan sama mata kita. Bisa lebih diratain? Bisa, bisa. Nanti. Bisa. Oke ya, jadi itu penyarah. Kemudian yang kedua adalah balik dari DC jadi AC. Bisa nggak? Bisa. Banyak sudah dijual. Inverter namanya. Udah sering dengar kan? Inverter. Bahkan di mobil colokin inverter. Bisa. Dulu saya punya inverter yang awal-awal tuh masih 150 watt. Kecil. 150 watt. Masih zaman Firaun lah itu. Berapa tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kali ya. Belum populer tuh. Tapi saya udah punya. Pakai mobil tuh, di mobil. Jadi dicolokin ke yang rokok itu keluar tegangan 220 deh. Tuh ketika orang tua saya datang ke rumah, listrik padam, blok. Padam. Tungguin 5 menit, 10 menit. Lama. Setengah jam belum nyala-nyala. Nggak enak nih. Orang tua baru datang dari jauh-jauh. Gelap-gelapan. Gawat sebenarnya. Ya udah saya matiin koneksi dari PLN. Saya matiin koneksi dari PLN. MCB-nya saya off-kan. Kemudian beban-beban besar. Karena saya cuma punya inverter 150 watt dayanya. Jadi kulkas matiin. Semuanya matiin yang beban-beban besar. Saya nyalakan mobil. Colokin inverter. Keluar 220 kan. Nah, saya punya kabel yang dua-duanya begini. Colokin. Nyala lampu lagi. Tapi mobil harus nyala. Supaya nggak kehabisan akinya. Jadi bisa belajar, bisa ke kamar mandi, bisa macam-macam. Nungguin PLN lama gitu. Starter. Aplikasinya banyak sekali. Ya. Motor AC itu. KRL, KCIC, LRT, MRT itu semuanya motor induksi itu. Ya, semuanya pakai inverter supaya bisa diatur kecepatannya. Kan berubah-ubah tuh tegangan dan frekuensinya. UPS, ya kan? Zaman dulu populer tuh karena masih pakai PC ya. Mati listrik, UPS masih ada 15 menit, 30 menit, masih bisa sempat save. Zaman dulu kan sering tuh lagi ngerjain tugas akhir, wah hilang datanya. Kasihan zaman dulu ya.
Sekarang pada laptop semua nih. Laptop tuh sudah ada fungsi UPS nih, baterai. Butuh ya? UPS. Gimana cara kerjanya? Gampang. Aduh. Ini adalah bebannya nih. Bebannya. Ini baterai saya. DC kan? Pengen jadi AC. Mainin saklar aja. Tuh, sekarang T2 dan T1 aksen nyala. Berapa tegangan AB? Berarti A terkonek ke positif kan? Nah, B terkonek ke negatif. Jadi tegangan AB adalah positif VDC. Kan? Sekarang kondisinya saya balik, begitu. Sekarang T1 dan T2 aksen yang nyala. Sekarang B terkonek kepada positif. A terkonek pada negatif. Artinya VAB adalah minus VDC. Iya kan? Betul nggak? Tuh, sana tuh. Minus VDC. Sehingga kalau saya gambar, jadi seperti ini. Tegangan AB itu. Kadang-kadang VDC, kadang-kadang minus VDC. Kalau saya terus-terusan, plus minus, jadilah tegangan AC. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh inverter itu. Iya. Nggak kelihatan gitu kan. Elektron selalu nggak kelihatan. Nah, mau lihatnya harus pakai siloskop. Tapi itu yang terjadi. Saya on-kan bareng yang bersilang. Itu saya on-kan bareng. Jadi yang terjadi gini-gini. Nah, gini-gini. Nah. Ini yang terjadi. 50 Hz. Jadi 50 kali dalam 1 detik. Saklar-saklar itu transistor. Nah, gini-gini. Nah, jadi inverter. Nah, itu inverter. Nah, sedikit pengetahuan, kalau dia tegangannya kotak seperti itu, untuk beban-beban tertentu bisa dipakai. Contoh misalnya beban LED misalnya. LED itu penyarahan sebenarnya dia. Ada konverter di dalamnya, ada ya sebenarnya dia butuh tegangan DC sebenarnya. Jadi kalau tegangan AC-nya kotak-kotak terus disearahkan jadi DC banget kan? Bagus kan? Tuh, jadi nggak masalah. Tapi misalnya motor, kulkas, ya, AC, apalagi mesin cuci, nggak bisa dikasih tegangan kotak-kotak gini, nggak bisa. Bisa dia. Bunyi dia. Kenapa? Karena dia menghasilkan torka atau saya bilang riak torka yang besar. Jadi bergetar motornya. Bervibrasi dia. Torkanya nggak mulus. Kalau dikasih tegangan seperti kotak seperti ini. Nah, dia harus dikasih tegangan yang mirip ke sinus. Tuh. Makanya butuh namanya modulasi. Modulasi. Jadi tegangan rata-ratanya itu berubah-ubah. Tapi dalam waktu yang sempit-sempit. Jadi misalnya gini. Harus berubah. Misalnya dia pengen generate tegangan sinus. Ya. Sampai setengah gelombang aja kan. Nah, tegangan rata-ratanya si inverternya harus berubah-ubah outputnya. Saya bagi-bagi dulu kalau gitu. Saya bagi-bagi dulu. Okay. Kira gitu. Nah, ini periode satu periode switching nih. S, ini juga sama DS. S. Sama ya harusnya lebarnya. Nah, gitu. Kan tegangan saya nggak bisa 100 gitu ya. Hanya bisa 100 sama 200. Kira-kira gitu. Padahal saya nggak butuh, saya butuh tegangan misalnya di sini saya butuh tegangan
Di sini cuma 20 volt nih. Kira-kira gitu. Di sini butuh tegangan misalnya 30, ini 40, ini 60, ini 70, ini 75 misalnya. Ini 75, ini 60, ini 40 gitu ya, 30, ini 20 lagi kan gitu, kira-kira gitu. Tegangan rata-rata ya. Jadi di selang ini maka saya harus generate tegangan 100 minus 100 yang panjangnya 100-nya berapa? 100 berapa lama minus 100. Sedemikian sehingga rata-rata sama 20. Oke. Jadi 100-nya pendek banget kali ya. Minus 100-nya lebih banyak. Nah gitu. Nah gitu. 100 minus 100, kalau dia rata-rata kan jadi 20. Berapa sih berapa lama 100, berapa lama minus 100? Berapa 20. Yang di sini 100 lagi minus 100, rata-ratanya 30. Ini 100 lagi minus 100, rata-ratanya 40. Ubah lebarnya aja. Berubah tadi 100 misalnya. Ini harus sesuai dengan yang diinginkan, 20, 30, 40, 60. Nah, gitu. Nah, ini namanya modulasi. Proses modulasi. Terjemahkan. Kalau ini tegangan menjadi pusat-pusat. Bentuknya pusat-pusat. 100 minus 100 pusat-pusat. Yang diatur apa? Lebar. Makanya namanya modulasi lebar pusat. Mungkin anak mesin sering dengar PWM ini. Isinya mungkin nggak gitu akhir ini. Tapi sebenarnya itu adalah mengenerate tegangan yang diinginkan dari tegangan yang ada. Ini modulasi. Yang diubah bukan tegangannya, tapi yang diubah berapa lama. Saya apply 100, saya apply minus 100 di selang waktu yang pendek. Supaya sama dengan rata-ratanya dengan yang diinginkan. Oke. Nah, kalau saya lakukan ini, saya bisa generate tegangan berubah-ubah nilai rata-ratanya. Untuk meniru tegangan sinus. Kalau dilihat dari jauh, kotak-kotak, nggak kelihatan sinusnya. Tapi kalau ditransformasi pakai Fourier, muncul spektrumnya di 50 Hz. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini tegangannya seperti ini. Anda lihat ini, tegangan LN, VLN. Nih. Kemudian saya kasih tegangan ini kepada sebuah beban RL, resistor dengan induktor. Arusnya sinus. Kira-kira gitu. Tegangannya nggak kelihatan sinus memang, kotak-kotak. Nggak bisa dilihat dengan mata. Dia harus dilihat dengan mathematics, dengan teori transform. Ya. Baru kelihatan deh. Tapi setelah dipasangkan beban linier, kelihatan nanti harusnya. Nah, motor-motor kereta itu seperti ini generate tegangan sinusnya. Oke. Nah, udah, pokoknya intinya saya bisa generate arus sinus atau tegangan rata-rata yang mengikuti sinusoid dengan teknik namanya modulasi lebar pulsa namanya. Udah ya? Gampang kan? Sekarang DC-DC. Tadi kan pertama AC-DC. Arah, rectifier. DC-AC. Namanya inverter. Oke. Sekarang DC-DC. Contohnya apa? Contohnya ya di mobil tadi. 12 volt keluar 5. Tadi udah sebenarnya sedikit saya singgung. Udah dihapus ya. Yang ini ya. Ini. Nah ini. Sebenarnya gini aja dia. Tapi saya pasang, tadi kan ada yang nanya, bisa nggak DC banget? Bisa. Ya. Itu di filter namanya. Kan semuanya belajar Fourier ya.
Kita sempat bahas Fourier kan? Hah? Masa? Udah lupa? Belum. Sudah. Fourier apa? Fourier? Kamu elektro ya? Bukan, mesin. Fourier apa? Deret. Nah, kan ada deret, ada transformasi. Bedanya, Pak? Oh, Laplace lebih hebat dari Fourier. Apa itu Laplace? Laplace lebih rumit banding Fourier. Apa? Ya itu tabel belakangan, sebelumnya ngerti dulu. Saya ada nggak di sini filenya? Coba sebentar saya cari. File contoh ya. SCH. Ada nih. Integrasi. Di sini kali. Nah, ini ada. Beruntung. Fourier itu orang mesin ya. Kali-kali saya bilang itu. Nggak ada Fourier itu nggak ada elektro ya. Nggak ada tuh handphone Anda. Fourier itu orang mesin, disertasinya tentang transfer panas. Ini deret nih. Yang saya jelasin adalah deret Fourier, bukan transformasi ya. Ini tuh adalah sumber sinusoid. Ini saya gedein ya. Mana? Ini sumber sinusoid. Sumber tegangan sinusoidal. Ada angka di atasnya, 2 itu maksudnya amplitude-nya. 50 itu maksudnya frekuensinya. Ini ya. Nah, ini. 2 itu amplitude-nya, frekuensinya 50 Hz. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan dikit-dikit ya. Jadi 1 volt 100 Hz. 0,66 150 Hz. Oke. Ini sumber-sumber sinusoid nih. Dia punya pola nih. Jadi dari 2, 1, 0,66, 0,5. Ini bagi 2. Terus polanya lupa saya polanya. Tapi ada polanya. Nah, Fourier itu adalah penemu pola ini. Dia merumuskan ini, pola ini. Nah, lihatin dulu aja. Terus frekuensinya 50, 100, langsung. Ini ada pola. 50, ini 2 kali 50, 3 kali 50, 4 kali 50 gitu ya. N kali F. F fundamental. Kemudian saya seri. Artinya apa? Artinya tegangan di sini adalah penjumlahan dari 10 sinusoid ini. Sinusoid yang berbeda amplitude dan berbeda frekuensi ya. Saya jumlahkan. Kira-kira gelombangnya apa ini? Hah? Sinusoid? Kira-kira gelombangnya apa? Kita lihat dulu. Segitiga. Segitiga. Kalau saya tambah, ini kan baru 10. Kalau tambahin 100 dengan pola yang sama, mirip sekali segitiga. Nggak ada lagi yang gerigi-gerigin. Nah, ini sebenarnya saya terbalik. Dalil Fourier yang aslinya begini dia bilang. Semua gelombang periodik bisa saya pecah menjadi gelombang-gelombang sinus. Itu aslinya. Tapi saya jelasin Anda terbalik. Supaya Anda percaya, beriman. Saya bisa ngebentuk sinyal dengan menjumlahkan sinus-sinus. Benar nggak? Apa saja. Selama dia periodik. Dengan menjumlahkan sinus-sinus. Nah, handphone itu isinya filter.
Misalnya saya pengen buang yang 500 Hz. Buang yang ini. Ini dibuang. Berubah sinyalnya nanti. Saya ingin buang, misalnya gini ya, ini handphone ya. Saya ngirim sinyal 150 Hz. Saya itu sebenarnya ingin ngomong dengan Mukni itu di belakang. Dengan sinyal 150 Hz. Tapi banyak sinyal yang lain. Nah, sinyal yang lain saya filter, saya buang. Yang 50, 100, 200 buang. Jadi sinyal itu harus di treatment ya, supaya yang lain terbuang. Pakai apa teorinya? Fourier. Kalau enggak bisa handphone itu. Kan frekuensinya berapa? 900 MHz ya. Atau 1800 MHz yang GSM. Semua pakai 1800 MHz, semua pakai 900 MHz ya. Tapi khusus yang saya mau ngomong dengan Mukni misalnya. Jangan sampai sinyal yang lain masuk. Gimana caranya? Filter. Atau kalau sekarang pakai data, ada IP-nya. Ya. Tapi kira-kira dulu kayak gitu. Kalau lu ingat zaman karaoke, saya masih SD, SMP, mungkin Anda belum lahir ya. Jadi masuk musik, saya pengen nyanyi dengan musik itu suaranya harus dihilangkan kan? Nah, suara manusia itu 3.800 Hz. Di bawah itu dibuang. Keluar suara musik aja. Gimana caranya? Teori mas siapa yang dipakai? Fourier. Oke? Makanya saya bilang elektro nggak ada kalau ada Fourier. Padahal Fourier orang mesin. Anda sendiri nggak tahu. Nggak bangga. Ini orang Perancis ya. Joseph Baptiste Fourier. Nah, si Fourier ngeluarin banyak macam-macam itu, baru Laplace muncul. Laplace juga orang Perancis juga. Oke ya. Jadi semua sinyal periodik bisa dipecah menjadi sinyal-sinyal sinusoid. Sekarang balik lagi ke sini. Kan kita lagi bahas DC-DC. Ini periodik nggak nih? Periodik. Ini kalau saya pecah ada sinusoid-sinusoidnya. Ditambah nilai rata-rata. Sini nggak ditulis ya di sini. Jadi sebenarnya juga kan. Jadi sebuah sinyal periodik itu bisa dipecah menjadi nilai sebuah VT sama dengan nilai rata-rata A0 kemudian. Ya. Ditambah kayak gitu. B atau C ya, serah itu ininya. Ini nulisnya BN. Sinus atau cos terserah. Nah ini N omega. Jadi ini N itu 1 kali 50, 2 kali 50 kayak gitu ya. Ditambah theta. N. Nah gitu. Fourier itu kayak gini. Ini nilai rata-ratanya 0. Rata-rata. Ditambah komponen sinus atau kosinus terserah. Nah ini dihilangin nih. Yang dilewatkan cuma A0. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau diintegral, sebuah sinus diintegral dalam satu periode pasti hasilnya 0. Ya, nah. Jadi kalau saya bisa buang ini, maka hanya keluar kan jadi DC doang. Kira-kira gitu. Yang begini tadi, nah, itu sebenarnya ini dia. Kalau dituliskan dalam samaan. Nah, saya buang sinusnya, saya filter, ada filter. Sehingga yang lewat cuma A0 aja. Bisa nggak? Bisa. Caranya, kalau di elektro pakai namanya filter LC namanya. Nah ini. Saya tambahin LC. Nah ini. L dan C. Tegangan di sini kotak-kotak nih, VS. Ya. Nah ini. Tapi setelah di filter LC, yang sinus-sinus hilang. Yang lewat hanya DC-nya saja. Nah,
Nah, konverter ini namanya bug. Nama orang. Sederhana sebenarnya konsepnya. Jadi dia generate kotak-kotak di sini, kemudian dia filter pakai LC. Kita udah belajar kan bahwa L itu tidak menyerap daya aktif. Nah, daya reaktif. Nah, mirip-mirip sebenarnya. Nggak ada daya aktif yang hilang di sini. C juga sama. Berarti di sini tidak menyerap daya watt, di sini tidak menyerap daya watt, di sini tidak menyerap daya watt. Berarti disipasi daya di konverternya sama dengan 0. Berarti daya output akan sama dengan daya input. Berarti konverter ini memenuhi syarat. Theoretically, efisiensinya 100%. Gitu. Jangan sampai ada komponen R dalam sini. Kalau ada komponen R, panas. Nah, DC-DC converter yang sangat populer, salah satunya adalah buck converter. Namanya. Nah, ini pertanyaan agak detail. Tapi ini udah ya, saya. Nah. Ini gerakan saklarnya itu namanya, kalau yang suka elektronik, yang paling kalian tahu apa? Transistor yang paling jengkol tahu? Enggak tahu juga ya. MOSFET aja, MOSFET yang CDI. Ini MOSFET nih ya. Nah, ini. Si MOSFET ini yang MOSFET, bukan J ya. J itu apa ya? Jadi kalau dikasih tegangan ini. Nah, tegangan 15 benar. Itu terbentuk channel namanya. Nah, di situ, sorry salah. Ada bentuk channel di sini. Nah, sini. Nah, yang jadi konduktor, sehingga bisa ngalir arus kayak gitu. Kalau dikasih tegangan. Kalau dihilangin tegangannya hilang ya. Nggak ada channelnya, nggak bisa ngalir arus. Ini contoh yang di MOSFET. Jadi tinggal kasih tegangan di sini. 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0. Nanti jadi juga ngalir arus, ada arus, tidak arus. Arus, tidak arus. Nah, ini ada rangkaian khusus untuk menjadi 10, 0, 10, 0-nya ini. Namanya kita jadinya drive. Di MOSFET driver atau MOSFET gate driver atau ya gate driver. Bisa diberi tegangan yang cukup besar untuk membuat dia on. Si drivernya ini isinya ya transistor juga. Gate driver. Oke. Nah, drivernya MOSFET bisa dipakai juga di IGBT. Ya. Bisa dipakai di IGBT. Mirip mereka prinsip kerjanya. Apa? Ya, jadi saklar itu nanti begini dia, nah rangkaiannya. Tuh, buck converter. Yang bawah dioda. Karena saklar 1, 2 itu dibentuk oleh MOSFET dan dioda. Nanti jadi MOSFET dan dioda. Jadi seperti itu. Pakai ini yang sama ya. Coba kita tes. Ini sumber. Nah, ya. Sumber kan, misalnya 100 volt tuh. Ya, pasang MOSFET, ini MOSFET nih. Nah, MOSFET. Nah, gitu. Nah, itu. Kasih diode kan, sesuai rangkaian tadi ya. Nah, tambah L. Di filter tuh yang apa namanya?
sinus-sinusnya saya buang, saya filter. Namanya filter LC namanya. Berpasang beban. Walaupun mungkin filternya tidak sempurna, tapi minimal banyak yang hilang. Ya. Nah, misalnya saya pasang sini 12 ohm tuh kan. Tuh. Ini saya pasang misalnya 20 mAh. Harusnya dihitung ya. Dihitung bahwa filter LC-nya itu bisa membuang frekuensi di bawah 50 Hz. Tuh. Atau frekuensi pokoknya yang di atas DC buang, kira-kira gitu. Ada rumus-rumusnya. Ini saya buat besar aja supaya cut off. Dulu pasti belajar tuh di sinyal sistem kan. Dasar sistem kendali ya. Sistem kendali kan belajar tuh. Katsuhiko Ogata tuh kan. Belajar kan itu kompensator. Nah, ini filter nih. Dan waktu belajar kendali itu kan dipadankan dengan rangkaian listrik kan. Ya sama seperti buku Katsuhiko Ogata itu kan. Nah, kita cek berapa tegangan di sini. Nah, di beban ini. Klik. Nah, gitu. Kita cek juga tegangan yang di sini. Yang on off. Nah, gitu. Sekarang saya drive dia. Saya drive dengan ini nih. Nah, ini gating signal. Nah, on off tuh. Kalau di simulasi tinggal taruh. Kalau di praktik nyolder. Nah, berhubung saya pengen generate 50 volt, berarti kan 50% tuh luasnya. Jadi saya sebut frekuensinya 1000 aja ya, 1000. Jadi 1 milisecond periodanya ya. Nah, ini 0 sampai 180 dia on. Ini tulisannya 180 nih. 180 sampai 360 dia off. Kira-kira gitu. Jadi 50%. Oke. Jadi sistemnya gatingnya kayak gini dia, pakai sudut. Oke. Saya simulate dia. 0,1 detik. Ya. Nah, ini V output nih. Kita lihat dulu V yang kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak kayak gini, V yang kotak-kotak. Nah, kembali kali ya. Coba saya kasih nama aja. Ini V kotak nih ya. Nah, gitu. Ini V beban. V kotak sebelum difilter maksudnya. Nah, sebelum difilter, V-nya kayak gini. Tuh. 50-50 gitu. Kita zoom ya. Nah, tuh. Itu kan 100, 0, 100, 0, 100, 0 gitu. Setelah difilter, itu V beban. Nah, jadi gitu. Nah, kok kayak sinus ya? Ntar, ini bawahnya 49 soalnya ini. Saya coba. From 0 sampai 55 gitu ya. Nah, gitu. Tegangan outputnya dari 0 sampai 50. Nah, gitu. Ya, nggak sempurna banget, tapi lumayan. Ya kan? Jadi tegangan sebelum filter 100, 0, 100, 0, 100, 0. Tegangan setelah filter dekat ke 50. Kira-kira gitu. Oke? Gimana cara ngitungnya LC-nya? Pakai Fourier. Berapa L-nya, berapa C-nya? Mau ngilangin berapa frekuensinya nih? Kayak Bode plot. Ya, jadi LC-nya dibuat Bode plotnya. Saya ingin buang sekian. Geser. Namanya low pass filter namanya. Filter yang melewatkan frekuensi rendah. Di situ frekuensinya 0, jadi yang rendah-rendah dilewatin. Nah, oke, jadi kayak gini nih. Aslinya gini dia. Tegangannya outputnya seperti ini, agak gerigi-gerigi dikit. Ya, ini karena C-nya belum diisi. C-nya belum di-charge ini.
Ini kalau C-nya saya charge misalnya 50, nggak ada transisinya. Masih ada ya. Oh, karena I-nya juga belum diisi. Apa L-nya? Ya udahlah. L-nya belum diisi juga. Ya, anggap aja 0 dulu lah. Nah, itu Laplace tuh yang memecahkan problem initial value. Laplace gitu. Nah, jadi kelihatan kan sekitar 50 volt. Gimana cara ngilangin geriginya? Semacam. Tapi yang jelas sudah lebih baik dibanding kotak-kotak. Ini namanya buck converter. Oke, ada tanya? Nah, gampang buck converter ini. Kita define namanya duty cycle. D ini ya. Duty cycle. Nah, yaitu rasio antara saklar ini on dibagi dengan berapa lama saklar itu on. Saklar 1 ya maksudnya ya. Yang MOSFET ini ya. Dibanding dibagi dengan total periode switching yang 1 milisecond itu. Periode switching kecil-kecil itu. Berapa lama dia on, berapa dibagi dengan total periode switching. Maka tegangan outputnya itu bisa dengan mudah sama dengan duty cycle dikali tegangan input. Gampang banget. Jadi saya pengen misalnya 40 volt, berarti 40% on, 60% off, gitu kira gitu. Mau tegangan 70, ya 70% on, 30% off. Gampang banget. Jadilah buck converter. Coba aja. Ini 50-50 kan? Sekarang jangan pengen berapa tegangannya? Dengan 70. 70% kali 360 berapa? 360 derajat maksud saya. Kalkulator. 0,7 kali 360. 252. Nah, berarti di sini kita masukkan 0 sampai 252 dia on. Nah, gitu kan? Kelihatan nggak 252? Kelihatan kan? Simulate. Nah, kita lihat tegangannya. 70 itu sudah. Lihat state-nya aja ya. Nah, 70 volt. Itu aja. Gampang kan? Jadi Anda bisa generate sekarang buck converter DC-DC. Tapi turun tegangannya, nggak bisa naik. Buck itu sama dengan step down converter. Kan D-nya nggak mungkin 1. Nggak mungkin lebih dari 1. Duty cycle-nya pasti kurang dari 1. Nah, kalau ingin naikin tegangan, ada yang namanya boost converter. Nah, ini boost converter. Penaik tegangan. Wah, enak sekali naik tegangannya. Yang nggak naik, dayanya. Dayanya tetap konstan. Anda boleh naikkan tegangan, tapi harusnya turun. Kira-kira. Anda turunkan tegangan, harusnya yang naik. Jadi yang tetap adalah dayanya. Jadi kita bisa naikin tegangan. Jadi ada beban-beban yang butuh tegangan tinggi. Contoh misalnya, contoh real ya, misalnya kereta listrik yang ada di Jabodetabek. Kereta listrik Jabodetabek itu motor listriknya butuh tegangan 1800 volt AC. Padahal tegangan dari apa? Pantograf kan ngambil dari apa? Atas itu ya. Pernah naik KRL Jabodetabek kan itu 1500 volt DC. Padahal motornya pengen 1800 volt AC. Butuh inverter, jelas butuh inverter. Tapi inverternya kalau pakai tegangan 1500 volt DC, itu tegangan keluaran inverternya nggak akan nyampe 1800. Bisa. Jadi dia harus naikin dulu ke 2200.
Ini motornya, ini motor ya. Nah, ternyata ya, itu butuh 1800 volt AC, 3 pasang, motor induksi. Dia butuh inverter memang. Ini gini inverter. Inverter. Nah, inverter kan ada DC-nya, bagian DC-nya. Kalau DC-nya 1500, ini nggak bisa 1800. Kalau inverter konvensional itu dia bak sifatnya, step down. Supaya dia 1800, di sini harus 2200. Baru dia 1800 bisa mengeluarkan tegangan 200 di sini. Padahal tegangan yang tersedia 1500. Jadi pantograf itu kan kereta. Pantografnya di tengah ya. Nah, tegangan ini 1200 volt. Tegangan dari sistemnya. DC. Ini. Jadi dia butuh apa? Apa di sini supaya bisa naik bus gitu. Bus. Beneran bus. Makanya kayak gitu tuh, bawah kan. Saya gini. Dari 1500 naik ke 2200. Regulated, jadi tetap 2200 dia. Hah? Kalau nggak salah pakainya tiristor. Karena itu teknologi tahun 70-an, punyanya Belanda ya, Holek. Tiristor masih. Kalau nggak tiristor ada namanya GTO, temannya tiristor. GTO itu tiristor yang bisa dipadamkan. Kan tadi kan tiristor kalau padam dia harus tegangannya berbalik ya. Nah ini enggak, ada tiristor yang bisa dipadamkan dengan gate-nya itu dimainin. Ada namanya GTO, gate turn off tiristor. Nah, jadi ada boost converter seperti ini strukturnya. Kok bisa dia naikkan tegangan? Bisa. Mau caranya? Caranya ngisi charge, ngisi arus di L. Jadi L ini diisi. Nah, nggak kelihatan ya? Nah ini L ini. Ya. Ini bisa di charge. Caranya apa? Dihubung singkat nih. Di on kan, hubung singkat dia. Kan seperti saklar yang on kan, kabel. Nanti arus di induktornya naik. Ya kan? Ini ada tegangan misalnya aki ini 12 volt. Saya on kan ini, hubung singkat tuh. Jadi seperti ini nah, rangkaiannya. Oke. Nah, kemudian dengan cepat saya pindah ke posisi itu. Saya off kan ini. Berubah jadi rangkaian seperti ini. Yang kanan. Sekarang tegangan di C itu adalah penjumlahan tegangan yang ada di VG sumber ditambah tegangan induktor. Nah, berhubung induktornya ada arusnya, maka dia bertegangan. Bertegangan dia. Jadi sekarang tegangan DC itu adalah tegangan sumber ditambah tegangan induktor. Jadi lebih besar tegangannya. Kira-kira gitu. Jadi saya kayak menserikan dua buah sumber. Jadi si induktor itu karena dia berarus, jadi seperti sumber tegangan. Punya tegangan dia. Di seri ini tegangan. Sehingga tegangan C ini atau tegangan beban sama ya, itu lebih besar dibanding tegangan sumber. Aneh. Bisa emang. Nah, itu cara kerjanya. Berapa tegangan yang bisa diproduce tergantung berapa lama saya on kan. Kalau saya lama on-nya nanti penuh sih apa namanya charge-nya banyak sehingga tegangannya besar. Diturunkanlah satu rumus gitu, kira-kira gitu. Nggak usah diturunkan ya. Yang bisa menghubungkan antara tegangan output dengan
berapa lama di on kan itu? Yaitu 1/1 min D. D-nya duty cycle ya, rasio antara berapa lama on dan per TS atau periode switching. 1/1 min D. Kalau D-nya 0, berarti nggak pernah on, mati dengan antara input output. Kalau D-nya misalnya 0,1, jadi 1,1. 1 kurang 0,9 berapa? Nah, berarti 10 kali. Jadi tegangannya dari 5 jadi 50. Mungkin. Nah, dari pengalaman, dari ini kalau secara teori mungkin. Tapi dari real world-nya itu maksimum 10 memang. Jadi maksimum kita bisa cuman meningkatkan sampai 10 saja. 10 kali lipat. Dan itu juga susah sebenarnya. Jadi di bawah 10 kita tuh. Rasionya tuh, rasio antara V output ke input tuh kalau bisa jangan lebih dari 10. Jadi maksimum ya mungkin 9 atau 8 kali lipat. Tuh. Kenapa? Karena di dalam sini ada parasitic komponen. Di sini ada R-nya, kecil. Di sini ada R-nya. Di sini ada R-nya juga, dan losses. Jadi kita nggak akan pernah capai. Jadi grafiknya gini. Turun lagi deh. Turun lagi. Real world-nya seperti itu. Tapi teoretik bisa. Jadi di posisi 2 jadi kayak Posisi 2. Nah, posisi 2 lebih di ke arah ini ditambahin di tegangan ini. Tegangan ini sama tegangan ini. Makanya naik tegangan. Kira-kira gitu. Oke ya. Jadi itu boost converter. Nah, sekarang kita lihat lagi. L ini kan tidak dissipate power. Nah, teori ininya ya, idealnya ya. Ini nggak dissipate, ini nggak dissipate, ini nggak dissipate. Jadi semuanya ini tidak mendisipasi power. Artinya efisiensi juga bisa tinggi. Bisa 100%. Teorinya gitu. Karena ini tidak ada R. Ya. R. Dan komponen sama. Coba Anda lihat. Mana Pak? Transistor, dioda, L dan C. Ini buck. Step down converter. Step up nih. Transistor, dioda, L dan C. Sama. Cuman di arrange dengan cara berbeda, jadi naik, jadi turun. Ya kan? Itu. kalau disetting kan. Hah? Misal kita mau pakai Itu namanya cascade. Cascade. Bisa. Dan itu yang sering kita lakukan. Jadi misalnya saya pengen 20 kali misalnya. Berarti 5 dengan 4. Kita milih angka-angka yang dekat dengan 5 kali ya. Karena dengan 5 kali itu si transistor itu on-nya agak lama, off-nya agak lama, kira-kira gitu ya. Namanya utility namanya. Utilitas dari transistor itu lebih baik kalau dia kita gunakan di duty cycle sekitar 50%. Jadi pengen 20 kali lipat bisa, cascade. Satunya 5, satunya 4. 20 kali lipat bisa. Oke. Bisa cascade banyak. Nah, terakhir buck boost. Bisa buck, bisa boost. Dioda L dan C. Cuman ngatur letaknya aja. Jadi buck boost. Ini dipakai loh, ini bagus. Saya pernah buka LED dari Cina gitu. Lampu LED. Ini apa rangkaian dia? Oh, bagus. Ditulis bagus. Bagus ini rumusnya kira-kira seperti ini. D/1 min D, tapi minus. Kebalik deh polaritasnya. Jadi minusnya ada di sini nih.
Ini 12 volt misalnya ya. Bisa jadi 14 bisa. Bisa jadi 8 volt bisa buck boost. Tapi minusnya ada di sini deh. Nah, minus D per 1 min D. Kok bisa jadi minus bisa jadi plus ya? Karena tergantung dari berapa lama mencharge induktor ini. Satu cukup lama misalnya. Kemudian dari satu posisi dua kira-kira gitu. Jadi, sumbernya tuh sebenarnya nanti si L ini nih, sebagai sumber arus. Dicas dulu ke satu, kemudian buang kedua gitu. Kira-kira gitu. Arus ini kan nggak bisa berubah ya. Di arah arus itu nggak mudah berubah kalau di induktor. Jadi arusnya itu selalu ke bawah. Makanya pas di-charge ke bawah kan arusnya. Pas discharge, pas charging arusnya ke bawah. IL-nya arahnya ke bawah. Pas discharge atau memberikan itu arahnya harus tetap ke sini, nah ke sana dia. Makanya positifnya di sini. Tuh. Nah, bisa buck, bisa boost. Tergantung berapa lama kita chargingnya si induktornya. Nah, rumusnya kalau dia jatuh di daerah yang benar, karena di itu ada daerah kontinu dengan diskontinu namanya. Kalau jatuh di daerah kontinu, rumusnya D per 1 min D. Jadi, misalnya 0,5. Kalau 0,5 dibagi 1 min 0,5, berarti minus 1 ya, sama. Kalau 0,2 dibagi 1 min 0,2 berapa? 0,8. 0,2 per 0,8 jadi berapa itu? Per 4. Ya kan? 0,8 dibagi 1 min 0,8. 0,8 bagi 0,2 jadi 4 kali. Jadi bisa buck, bisa boost. Oke ya, jadi DC-DC ada 3 nih yang utama. Buck, boost, gampang. Anda bisa produce tegangan yang buat apa ada buck boost? Tuh, aki itu, baterai itu tegangannya bisa turun. Ya kan? Saya punya aki nih, 12 volt. Lampu saya butuh tegangan 8 volt. Misalnya. Pada saat akinya 12 volt, dia buck. Ya kan? Kemudian akinya lama dipakai turun tegangannya. Sekarang jadi 6. Tapi tegangan harus tetap 8. Jadi boost. Makanya butuh buck boost. Ngerti? Nah, jadi memang ada gunanya. Buck boost. Nah, ada lagi varian lain. Ini udah ini ya, saya. Yaitu namanya isolated DC-DC converter namanya. Contohnya dipakai oleh PC, komputer personal itu. Karena ada power supply-nya. Nah, itu masukin 220 volt, keluar banyak. Ada 5 volt, ada 12 min 12. Untuk apa? Komunikasi RS232. Ada 3,3, ada 2,7. Ya kan? Ada untuk hard disk. Zaman dulu kan 12 volt tuh. 12,5 ya. Ada 0, 5, 12. Jadi satu power supply bisa keluar banyak. Gimana caranya? Padahal inputnya 220 volt. 50 Hz. Nah, itu dan isolated. Isolated artinya tidak terkonek secara listrik mereka. Tidak terkonek secara listrik. Jadi input yang 220 volt itu dengan output yang 5 volt itu kalau dicari apa namanya common point-nya nggak ada. Karena mereka nggak terkonek secara listrik. Mereka terkonek secara magnetik. Nah, menggunakan ini. Namanya isolated istilahnya. Isolated. Ya. Pakai trafo. Bukan trafo ini. Namanya semi trafo kita nyebutnya. Setengah trafo dia. Ya. Setengah trafo. Salah satunya adalah konverter flyback namanya. Kalau dulu suka TV tabung, TV tabung itu punya flyback converter dalamnya. Anda mungkin nggak tahu TV tabung ya? Tahu. Anak zaman sekarang nggak tahu disket kali ya? Tahu juga disket? Kaset.
Kenapa? Bukan milenial. Tapi ada milenial tuh. Tadi dikasih disket, ini apa ya? Nggak tahu dia. Ya. Jadi TV tabung itu ada flyback converternya di dalamnya. Karena flyback converter itu bisa produce tegangan besar sekali, 10.000. Ya, karena trafo. Ini trafo ya, 10.000 volt DC. Nah, TV tabung itu harus mendeflect emisi kan? Emisi elektron kan? Elektron yang ditembakkan. Kena fosfor kan? Nah, cuman dia harus digeser gitu. Kan senapannya cuma satu. TV tabung ya. Tahu nggak jangan ditembak TV tabung? Dia nembak elektron tuh ke layarnya tuh dari dalam. Layarnya ada fosfornya. Kalau ditembak elektron berpendar fosfornya. Tapi ini cuma satu. Nah, untuk mengenerate elektron lepas pakai tegangan tinggi. Flyback converter dipakai. Makanya kalau benerin TV tabung, ini flybacknya rusak gitu. Nah, maksudnya flyback converter ini. Nah, itu nembak elektron kan harus di-deflect. Pernah dengar interlace nggak? Interlace, non interlace kalau beli layar komputer. Nggak pernah dengar? Beli layar tabung komputer, ini non interlace katanya. Nggak tahu ya. Sekarang layarnya flat semua. Pakai LCD. Jadi TV tabung itu kayak gini dia. Ini senapannya satu ya. Gini. Muncul gambar. Gini-gini dia, nge-scan dari atas ke bawah. Balik lagi nanti. Senapannya tuh diam aja sih, tapi deflectnya itu oleh medan magnet. Seret, seret, seret. Jadi nggak bentuk gambar itu sebenarnya dia nembak elektron kayak gitu. Balik lagi ke atas. Kalau yang non interlace itu yang ditembak itu 1, 2, 3, 4, 5 baris, baris 1, baris 2, baris 3. Kalau yang interlace 1, 3, 5, 7, nanti balik lagi 2, 4, 6. Nggak tahu ya? Udah denger ya? Tahu. Ya udah. Itu namanya non interlace. Yang 1, 2, 3. Kalau yang 1, 3, 5 itu interlace namanya. Ya udah. Ya udah itu. Satu lagi namanya AC-AC converter. Ya, AC converter itu buat apa? Pakai trafo aja. AC kan? Nah, frekuensinya beda. Kalau trafo frekuensinya sama. 50, 50. Saya pengen AC-AC tapi frekuensinya beda. Contohnya di kapal itu kan 400 Hz. Pesawat 400 Hz. Gitu. Saya pasang lampunya lampu 50 Hz. Nah, berarti butuh AC-AC converter. Tapi jarang ya. Biasanya kita pakai non-direct AC-AC converter. Jadi AC ke DC dulu, ke AC lagi. Dibandingkan yang langsung cyclo converter seperti ini. Ya, jarang. Lebih rumit soalnya. Nah udah. Jadi udah punya cukup pengetahuan kan? Tentang suatu alat yang bisa mengubah bentuk tegangan dan bentuk arus. Level tegangan bisa berubah, level arus bisa berubah, dan bentuknya tadi ya ada modulasi. Walaupun kelihatan kotak-kotak, tapi kalau dipasang beban, arusnya jadi sinus. PWM modulation. Ya, lah. Nggak ada tanya? Mana?